Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. nama budaya, salam kebajikan. Oke, selamat datang kembali di Bicara Astral. Ya, Sekarang kita udah masuk di episode ke-14. sesuai janji yang kemarin nih. Ya, sekarang Episode ke-14 ini kita nggak di studio kayak Ya. biasanya. Kita lagi di mana, Bijo? kita lagi di hotel apa sih namanya? Salah satu hotel yang udah terbengkalai ya di Daerah kawasan Cimanggis, Depok. Gitu. Terus kita mau ngapain di sini? Jadi kan minggu malam tuh waktunya kita ngomongin city series ya, City Series. Iya. tematik tentang kota Depok dan ini salah satu Salah satu spot yang dipercaya punya kekuatan mistis yang cukup tinggi gitu di kota Depok dan menjadi salah satu spot yang banyak diperbincangkan ya, sebagai salah satu titik angker yang ada di kota Depok gitu. Kondisi hotelnya tersendiri ya memang udah terbengkalai. Sekarang udah lebih ke arah sisa puing-puing gitu ya, udah nggak ada bentuknya gitu. Ini hotel ini sendiri itu dibangun sekitar tahun 1980-an, Jo. Oke. Waktu itu dibangunnya Ini sejarahnya. Iya, gue ceritain sedikit tentang sejarah hotel ini. Jadi hotel ini dibangun waktu itu di tahun 1980-an. Jadi ini memang dimiliki oleh satu keluarga hotel itu. Pada saat dibangun sampai dengan masa jayanya lah ya, itu dikelola oleh sang ayah, oleh ayahnya gitu. Jadi hotel ini dulunya itu peruntukannya mungkin untuk ini kali ya, lebih ke arah hotel untuk keluarga. Untuk keluarga gitu. private ya. Lebih private gitu. Terus apa namanya? Seiring berjalannya waktu, mulai ada peralihan manajemen nih. Ya. Gitu. Jadi yang tadinya hotel ini dipakai untuk kepentingan keluarga gitu. Terus mulai ada istilahnya waktu itu Sengketa lah. Bukan sengketa sih ya. Apa? Perebutan lah. bukan perebutan. Jadi ketika ayahnya yang Ayahnya meninggal. Jadi pengelolaan atau manajemennya itu pindah ke anaknya nih. Anaknya waktu itu anak perempuannya. Jadi sekitar tahun 2000-an itu sudah mulai dikelola oleh anaknya. Oke. Gitu, dikelola sama anaknya. Ini tidak mengalami kemajuan hotel ini. Tidak mengalami kemajuan. Iya, jadi waktu itu entah bagaimana yang tadinya hotel ini diperuntukkan untuk keluarga, jadi alih fungsi nih. Mungkin karena waktu itu diberikan tarif yang murah, jadi alih fungsi untuk pasangan-pasangan yang ingin berbuat. Oh, jadi malah jadi kayak tempat prostitusi ya? Prostitusi gitu. Terus tahun 2005 itu ada kejadian pembunuhan di sini. Oke, di tahun 2005 terjadi Kasus pembunuhan. Pembunuhan di hotel di ini. salah satu kamar yang ada di hotel ini. Oh iya. Jadi waktu itu kejadiannya wanita PSK. Ya, Kita sebut PSK lah ya. Iya, seorang PSK. Ya, seorang wanita PSK dibunuh di salah satu kamar di hotel ini. Gitu. Mulai dari kejadian itu berangsur-angsur hotel ini mulai sepi pengunjung. Mulai sepi pengunjung. Nah, pada akhirnya karena sepi pengunjung, jadi karyawan-karyawan yang kerja di hotel ini pun di PHK lah ya, di PHK secara berskala berkala. Berkala. Secara berkala sampai akhirnya pada tahun 2012 hotel ini ditutup. Benar-benar nggak beroperasi lagi di tahun 2012 gitu. Jadi ya perjalanan panjang dari 1980-an dibangun sampai akhirnya tutup tidak beroperasi di tahun 2012 gitu. Berarti dari tahun 2012 sampai sekarang hotel ini terbengkalai. 8 tahun kurang lebih udah 8 tahun dan kondisinya yang seperti kita bisa lihat sekarang ya. Ini sih udah tinggal puing-puing aja, mungkin nggak tahu nih kayak mau dialih fungsi atau mau dialih fungsikan lahannya. Ini lahannya sendiri luasnya kurang lebih 4 hektar ya. 4 hektaran kurang lebih lahannya. Ini luas ke belakang-belakangnya itu. Karena dulu model hotelnya ini tuh model-model ini, Jo. Kayak ada bungalau-bungalau tersendiri kayak villa. Bukan hotel yang satu bangunan gitu. Tapi kalau di sini di belakang tuh kolam berenang. Itu kolam berenangnya. Terus ini mungkin dulu lobbynya kali ya. Ini kayaknya di sana pintu. Di sini mungkin pintu lebih untuk ke kamar-kamar yang tadi gue bilang kan dia hotelnya itu lebih ke ini kan. Lebih ke kayak bungalau, kayak villa-villa tersendiri gitu. Jadi nggak satu gedung yang banyak kamar gitu. Terus apalagi nih urban legendnya kalau di sini? Itu untuk sejarahnya ya. Sejarahnya. Nah, kalau kita ngomongin tentang urban legend ya,
Ya kayaknya kalau urban legend dari yang kasus Iya. kasus pembunuhan itu. Kalau nggak salah dulu, ini sebut nama nggak apa-apa kali ya. Karena memang udah beberapa media juga memuat. Oh, iya. Jadi korban yang wanita PSK yang meninggal di sini waktu itu bernama Dewi Damayanti. Gitu. Terus apa namanya? Ya semenjak kejadian itu mulailah terbesit cerita-cerita yang berbau astral gitu kan. Tentang hotel ini, terus Warga sekitar juga iya, mengalami- terus juga ditambah dengan cap jelek hotel ini sebagai hotel tanda kutip ya, bener banget. gitu. Karena dengan harga sewa murah, karena turun juga emang. Dulu waktu zaman ayahnya yang mengelola, hotel ini disewakan 450.000 per malam. Oh. Pada tahun 90-an. Iya. Harga segitu mungkin waktu itu lumayan tinggi ya, Iya, rate itu- yang lumayan tinggi. Terus ketika beralih masuk tahun 2000-an dikelola oleh anaknya, jadi 250.000 per malam. Oh. Karena murah, akhirnya banyak dipakai untuk yang enggak tempat, gitu. tempat ya, Tempat-tempat gitu. yang untuk yang kegiatan yang enggak Oke. gitu. Terus juga banyak berita sering digerebek kan Oh, sering digerebek sama ya? Satpol PP. Oh gitu. Oke. Jadi itulah untuk Iya, sejarah. mungkin nanti kita coba keliling ya untuk Iya. ngelihat spot-spot lain yang masih tersisa nih dari runtuhan hotel yang pada masanya sangat-sangat digemari oleh keluarga-keluarga waktu itu. Kalau yang mungkin tinggal di sekitaran Depok yang tahun 90-an tuh mungkin ada yang pernah iya. ya, ngerasain nginep gue sih belum pernah sih. Kayak zaman dulu emang terkenal sih. Iya, kalau emang ini salah satu hotel terkenal di Depok, tapi gue sendiri belum pernah sih nginep di sini belum pernah. Belum pernah lah. Ya udah gitu, Iya. mungkin kita ini aja kali ya. Ji. Ya, sekarang kita pindah Spot. spot ya. Oke. Oke. Ayo, Cak. Oke, sekarang kita udah di pindah spot ya di kolam renang. Depan kolam renang ya. Ya, depan kolam renang, dan konon di sini banyak sekali makhluk astral berupa anak kecil. Ini hawanya panas sih di sini. Ya, di sini panas banget. Panas, hawanya beda. Ini kolam renang ya. Ini ukuran orang dewasa. Iya. Ya namanya kolam renang ya udah nggak kepake kalau misalkan tempat lembab gitu kan pasti memang diiniin kan, Ya, disenengin gitu sama makhluk-makhluk kayak gini. Cuma ini kalau bisa lihat sebenarnya ini masih ada kesana, cuma kita nggak tahu bisa lewat atau enggak. Iya. Kayak aksesnya kayak agak sulit kalau Nanti misalkan mau ke dalam. coba dulu deh. Kalau emang Coba bisa dulu. kita masuk. Itu yang tadi gue bilang kan di belakang sana tuh banyak ini kan kayak apa sih namanya, kayak bungalow gitu yang Ya. kamar-kamar yang tipe villa gitu. Cuma nggak tahu bisa masuk atau enggak. Nanti dicek dulu. Soalnya kalau kita pas nonton video di ininya kan nggak ini kan. Iya, Udah beda banget kondisinya. Sekarang ternyata udah seancur ini. Iya, kita lihat di video-video sebelumnya tuh masih bangunannya masih ya lengkap lah, masih berdiri, berbentuk, ya masih masih berbentuk. berbentuk. Sekarang kayaknya Ini emang kolam udah- renang ini nggak jauh dari lobi berarti ya. Iya, Dari depan pintu iya. masuk. Lobby tadi di Lobby depan kan sana. dari arah sana. Ah. Masuk, ini emang udah kolam renang utama yang deket tempat area makan ya waktu itu ya. Kayak restoran Iya. restorannya gitu. Gitu. Terus kalau sosoknya sih apa lagi sih yang ada di sini tuh? Ya yang paling Itu sih yang dominan. yang dominan itu sama ada ya biasa sosok wanita kayak gitu. Ya, Agak-agak gimana gitu kalau ngomongin di sini. kalau ngomong langsung di tempatnya tuh Beda vibes-nya kayak gue Ya. ngomong di studio kan kayak bisa ceplas. Bisa ceplas, iya, kalau di sini- kalau kalian ngerasain gitu hawanya, terus suasana vibes-nya tuh beda banget gitu. panas. Panas banget. terus ya gitu lah. Cuma ya balik lagi di balik kosong atau terbengkalainya hotel ini ya punya cerita yang sebenarnya karena apa ya, salah manajemen sih kalau Iya, gue bilang, iya. salah kelola. Mungkin kalau Salah kelola. ya kalau dikelolanya bagus, Karena ya kan waktu dikelola sama ayahnya bagus nih, Ah. jadi hotel yang bagus, punya nama, terus pindah alih kelola jadi ke anaknya ya. alih fungsi juga Iya. kan. Tadinya hotelnya buat keluarga malah jadi, Jadi- buat yang enggak yang enggak. yang enggak gitu. Terus akhirnya sekarang jadi enggak beneran.
Oke, Ya. kayaknya buat kolam renang segitu ya. Kita pindah Kita cari spot lagi. pindah spot yang lagi. lebih oke. Oke. Ini sekarang kalau di belakang kita kelihatan tuh kayak bungalow gitu ya, Iya, kayak pavilion gitu. yang kamar kayak apa rumah yang terpisah-pisah gitu. Tapi ini kayak musola juga gak sih ini? Dari bentuk Iya kayak musola juga bisa. jendelanya mungkin musola. Sebelah sana tuh kayak ada kamar lagi atau gimana? Jadi tadi kita udah di lobby, terus kedua di kolam renang. Sekarang Ini ada di area pavilion. ya area pavilion. Ini masih yang depan-depan soalnya kalau ke dalam lagi agak udah susah gitu Iya. aksesnya. Dan semakin ke dalam hawanya makin beda makin dan gimana. kita takut binatang ya. Binatang Takutnya gitu. sih Lebih ke binatangnya karena ilalangnya tinggi-tinggi banget. Oke, sekarang kita coba masuk ke pavilionnya ya. coba masuk jalan. Sekarang Tadinya kita mau masuk ke lebih dalam lagi, Iya. cuma kayak aksesnya udah nggak memungkinkan lah ya. Nggak Udah kondusif terlalu lah. banyak semak, bukan apa-apa. Ular takutnya ya, bos. binatang Kalau apa-apa. dicetok kan nggak lucu. Iya. Gitu ya udah. Nih. Nah ini kita sekarang lagi ada di salah satu spot kamar ya, salah satu spot kamar hotel. Iya mungkin yang ini waktu itu. kamar ya. Kamar kalau dilihat-lihat dari Ya, struktur bentuk- bangunannya lebih ke kamar sih. Tapi nggak tahu kalau kamar yang kejadian yang pembunuhan Iya di itu kamar kamar namanya kamar nomor 53. kamar nomor 53. Nggak tahu cuma sebelah mana orang udah nggak ada Iya. ininya kan, udah nggak ada Sekarang namanya, udah hancur lah. nomor-nomor di pintunya. Ya udah. Kayaknya untuk hotel Iya. Cimanggis. Untuk spot hotel Terbengkalai, gue nggak tahu namanya hotel Iya, apa sih. pokoknya hotel Terbengkalai Hotel Cimanggis. Terbengkalai yang ada di kawasan Cimanggis. Iya. Mungkin sekian ya Iya. untuk video kali ini penelusurannya. Yang bisa dilihat di sini kita udah ngerasain sendiri auranya seperti apa. Ada karena kita jalan dari depan sampai ke sini tuh beda. Ya, auranya. tadi pas di depan tuh di Di depan parkiran pas kita parkir itu kan kayak jalan ke sini dingin, masih adem-adem dingin, aja. sampai sini tuh agak-agak panas, Tadi lembab. ya, makin masuk kita makin ngerasa panas Iya. banget sih. Kalau yang bisa lihat di sini ya banyak. Banyak. Ya banyak. Ya udah, Nah, spot-spot yang paling itunya sih ini kayak yang paling penting gitu tadi karena Ya. memang bangunannya sendiri udah nggak berbentuk, Ya. udah cuma tinggal puing-puingnya aja jadi dan di bangunan utamanya cuma ya iya ada kolam renang, lobby. Lobby. Kalau untuk kamar-kamar ya cuma beberapa. kamar cuma ini cuma ya tinggal bentukannya udah nggak ada pintu. Bentuk jendela, segala macam. pavilion-pavilionnya terpisah dari bangunan ini sendiri. Iya, cuma yang tadi gue bilang aksesnya udah nggak Iya, bisa. Kalau aksesnya sekarang udah- tuh kayak udah terlalu lebat semaknya. Ya udah, kita akhiri Jo untuk episode ke berapa? Ke 14 episode Kali 14. ini kita live langsung, nggak live sih. Iya. Kita langsung dari spot hotel yang Terbengkalai di kawasan Cimanggis Depok. langsung datang ke tempatnya. Iya. Nanti masih dalam rangkaian City Series Iya. Kota Depok. Nanti masih bakalan ada spot-spot angker yang bakal kita ulas lagi, yang bakal Jadi- kita kunjungi juga mungkin aja ya. Jadi harus ditungguin. Oke, jangan lupa Pak. Oke. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa buat di-subscribe, di-like, di-komen, dan di-share. Oke. Seperti biasa, bicara asal update setiap hari Kamis malam dan hari Minggu Minggu malam. Tuh, jadi jangan lupa di subscribe biar Iya. kalian bisa tahu kapan jadwal kita update Dan Bicara Astral juga ada di Spotify, dan di YouTube. di YouTube. Untuk media sosialnya ada di Instagram, Bicara Astral, dan di Iya. Twitter. Atau yang punya cerita atau pengalaman nginep di hotel ini Iya. atau pernah punya pengalaman apa di hotel ini, kalian bisa
sharing ke email kita di bicara.astral@gmail.com. Oke. Oke. Kita sudahi untuk penelusuran malam ini. Kita udah buktikan sendiri auranya bagaimana. Kita tutup yuk. Sekian dari gua Aska undur diri. Gua Reza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bicara astral.